dan jenis-jenis estimator regresi non-parametrik itu juga sudah saya tampilkan di paragraf ini. Setelah itu, mengkerucut ke estimator yang saya pilih dalam regresi non-parametrik, yaitu pendekatan Deret-Fourier. Nah, pendekatan Deret-Fourier dasarnya apa, kelebihannya apa, ini fokus dalam paragraf ini. Setelah itu, beberapa penelitian terkait estimator Deret-Fourier dalam regresi non-parametrik. Ini saya uraikan satu-satu dan semua penelitian ini bekerja dalam ranah data cross-section, di mana data cross-section. Tadi yang Anda ingin lakukan tadi pakai dasarnya siapa? Coba tadi ada yang terlewat. Oke. Tadi yang akhirnya Anda masuk ke yang sekarang Anda kerjakan itu. Iya, itu idenya dari mana awalnya? Kayaknya mungkin berdasar papernya siapa yang mungkin mengkritisi jadi ini. Oke, terima kasih. Ya, jadi pendekatan Deret-Fourier itu sebenarnya ini ranah pendekatannya itu sesuai untuk pola data yang berulang. Nah, ini dalam papernya ini tahun 2013 dan sebenarnya ada paper yang lebih lama lagi, yaitu papernya Bilodeau tahun 1992. Nanti di bagian kajian literatur itu nanti dengan jelas ada roadmap-nya. Jadi motif ke Deret-Fourier-nya karena sudah ada yang melakukan, hanya karena tadi Anda akan mengarah ke data yang berulang, ada pola-pola. Betul, longitudinal yang sudah ada ini semua ada di data cross section. Terus tahunya bahwa itu akan jadi untuk open problemnya? Ya, Anda kok ingin nyasar di situ itu? Oke, karena di sini open problemnya itu dalam ini perkembangan pengetahuan dan berkembangnya struktur data, maka dalam penelitian ini diperlukan data yang memiliki dimensi yang lebih besar daripada cross section. Makanya di sini open problemnya kami berangkat ke longitudinal. Nah, data longitudinal itu terdiri dari elemen cross section dan elemen time series, dan ini kelebihannya ada di sini. Nah, ini data longitudinal memiliki estimasi yang efisien dalam penggunaannya karena dapat dilakukan untuk pengamatan dan subjek yang berbeda. Ini dari papernya Wu dan Chang tahun 2006. Oke, sampai sini kan dari sisi masuk ke longitudinalnya sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Wu dan Chang. Ya. Oke, betul. Nah, sekarang ini masuk ke longitudinal. Sekarang saya bawa longitudinal itu ke regresi non-parametrik karena sekarang berkembang penelitian data longitudinal dalam regresi non-parametrik dan semi-parametrik. Beberapa contoh yang menggunakan data longitudinal dalam regresi non-parametrik dan semi-parametrik adalah Zhang, kemudian Huang, dan lain sebagainya. Ini estimatornya spline, kemudian ada juga kernel, nah, ini Wu dan Chang, Wang, Hermawan, Sen and Ramos 2016, dan polinomial lokal. Nah, ini dari sini terlihat bahwa yang Deret-Fourier itu belum ada. Nah, kemudian selanjutnya saya bawa penelitian regresi. Kalau tadi misalnya disering kata-kata kunci Deret-Fourier itu belum ada yang masuk ke longitudinal data, belum? Belum. Sejauh yang Anda ini kan ya? Ya, belum. Oke, berarti nanti kan kadang penelitian bisa juga men-searching seperti itu kan, misalnya ingin cepat kan tinggal di-searching. Benar nggak kata kunci itu kan yang Anda klaimkan kan berarti karena ide masukkan Fourier di longitudinal data kan di situ berarti. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang saya akan di paragraf ini saya bercerita kenapa data longitudinal itu penting, urgensinya apa, kok penting kok urgent dibawa ke Deret-Fourier. Nah, karena di sini perlu diketahui bahwa data longitudinal itu terdiri dari data cross section dan time series, di mana Deret-Fourier sendiri dalam ranah time series itu juga banyak digunakan. Salah satunya adalah Bloomfield 2000 yang dia menganalisis data time series untuk data yang periodik atau yang musiman. Kemudian ada juga penelitian Heck tahun 2017 yang menyatakan bahwa penggunaan estimator Fourier itu baik untuk data yang berulang atau data yang berfluktuasi. Nah, kemudian konsepnya ini kalau di konteks time series-nya yang berulang bisa juga konteksnya yang itu, musiman itu. Iya. Iya, di situ. Iya, nah, makanya iya. Okay. Nah, pada saat Anda kan akan ini kan ide ini kan dimasukkan kalau tinggal data kan? Iya. Iya kan itu? Iya.
yang Anda mulakan kan itu. Nah, berarti harusnya ada paper yang membawa di longitudinal juga ada pola-pola berulang di mana kira-kira nih? Nah, kalau saya agak percepat aja. Oke. Di Jadi mana Anda untuk dapat? ini saya ceritakannya di ini Pak, di penelitian terdahulu karena di PPT saya, sebentar saya tampilkan PPT, itu berangkatnya dari kasus yang berulang memang. Sebentar. Itu memang ada paper yang bicara tentang longitudinal data, ternyata di situ ada pola-pola berulang kayak gitu. Iya. Ada ini kan? Iya Pak. Sebentar, saya cari PPT yang kemarin sudah dibuat itu, yang sudah sempat ditampilkan. Ya oke, nggak apa-apa, nanti di skip dulu aja nggak apa-apa. Yang penting ini untuk cepat di ininya aja, karena atau di ini latar ditambahkan belakang, Pak, maksud saya ada gini, nanti revisi tambahkan gitu. aja. Nah, justru itu karena gini, kalau kan waktu saya jadi penilai itu kan dapatnya draft disertasi bukan slide itu. Nah, kadang kenapa jadi penilai kadang milih cari cepet langsung dipanggil suruh presentasi, karena kadang di presentasinya dia malah lebih jelas daripada waktu nulis di sini. Betul. Tapi kalau dari sini bisa ketangkep cepat, itu mungkinan nggak perlu dipanggil gitu. Nah, ini kan kalau misalnya, makanya tadi kalau memang itu belum kepegang, kan intinya kan gini, yang akan dicari kan apa sih kontribusinya. Di dunia time series, pola-pola musikan yang berulang kan ada. Oke, Fourier masuk di situ sudah. Di dunia longitudinal, mungkin selama dia pakai apa toolnya, dan di situ sebenarnya ada pola-pola itu juga. Nah, itulah pada situ Anda ingin masuk di situ gitu. Nah, ini kan berarti harus ada bahwa tidak sembarangan asal misalnya, oh di belum pernah ada yang pakai Fourier loh gitu. Nah, ini yang nggak salah satu mungkin nanti yang kemarin barusan merasakan ditanya-tanya gitu. Jadi kan kemarinnya Bulia nanti cerita ada. Memang sebenarnya yang dicari kan, jadi ya dikhawatirkan pada saat peneliti lihat kan adalah tadi, jangan hanya karena ini belum ada pernah melakukan, saya melakukan itu, padahal di situ memang nggak ada fenomena, misalkan di area itu nggak ada kemungkinan pola berulang, kok saya ingin bikin alat di situ, ya nggak akan ininya kan. Nah, itu yang harus hati tidak seatas belum ada yang pernah melakukan, tapi memang di situ ada reason yang nanti kalau memang perlu tambahkan di latar belakang nggak apa-apa. Oke, ya saya tambahkan Pak. Terima kasih. Mungkin dari papernya siapa ada fenomena apa pola-pola tadi berulang, maka layaklah saya punya ide akhirnya kan di situ memunculkan konsep Fourier, karena berarti kan ada kan bermain dengan data yang tadi cross sectional, terus ada yang karena ada time series. Time seriesnya berarti kan ada kemungkinan terjadi pola-pola berulang. Nah, inilah yang nanti saya harapkan nanti ditajamkan di sini. Ini kan tadi makanya nih nggak apa-apa nih Pak lagi lihat yang ini kan agak cepat. Oke, nanti silakan ditanda aja sendiri ya nanti di. Ya Pak, ini sudah saya catat. Oke ya. Terus? Kemudian di sini saya menceritakan bahwa penelitian yang sudah ada itu metode optimasinya umumnya menggunakan weighted least square, tapi dalam penelitian saya gunakan metode optimasi penulis weighted least square dengan dasar di sini. Berarti sudah pernah ada orang yang melakukan data longitudinal dengan Fourier, berarti sudah ada? Belum. Oh, belum. Oke, di sini kan penelitian ini diawali dengan ini, berarti memang karena belum ada yang melakukan, maka berarti Anda yang mengawali permainan Fourier itu di data longitudinal gitu ya. Ya. Kemudian saya cerita metode optimasinya, karena kan metode optimasi itu kan penting untuk mendapatkan estimasi titiknya. Nah, itu dasarnya apa? Kenapa saya pakai metode ini? Itu saya ceritakan di paragraf yang ini. Oke. Kemudian setelah itu kami cerita terkait dengan beberapa aplikasi atau implementasinya. Sebenarnya di sini sudah ada, Pak. Sejauh ini beberapa persoalan terkait dengan analisis data bisa didekati dengan pola periodik berkembang. Di bidang ekonomi dan bisnis, suatu percetakan buku pelajaran ingin memprediksi persentase keuntungan yang diperoleh untuk masing-masing jenis buku. Nah, buku pelajaran itu kan jelas penjualannya dia berulang. Nah, ini mungkin ini yang dimaksud Pak Gun tadi, mungkin ini saya tambahkan beberapa referensi yang terkait untuk paragraf ini ya. Ya kalau bisa kalau ada paper yang mengarah ke situ kan jadi lebih inilah di. Terima kasih. Terus habis itu di sini saya cerita kajian empiris yang memanfaatkan data-data berulang dalam fenomena longitudinal. Salah satunya di bidang meteorologi. Ini sebenarnya
ada, yaitu papernya Case et al. Ini di fenomena ini meteorologi. Meteorologi kan ada kemungkinan juga pola-pola berulangnya itu yang berulang, ya. Kemudian ini fokus ke ini Pak, ke apa namanya, ke meteorologinya. Nah, saya itu mohon masukan Pak Gun ya Pak, apakah ini saya menceritakannya hanya mengerucut ke meteorologi atau lebih umum? Kalau ini saya ke bawah, ini ke khusus ke meteorologi semua. Sebenarnya kalau karena tadi pertanyaannya kan di data saya umum, meteorologi ada tapi umum juga, ya. Oke, jadi intinya kan gini, sebenarnya kalau kita kan sebenarnya risetnya kan di tool sebenarnya kita enggak, yang penting itu hanya untuk inspirasi aja bahwa di dunia ini ada permasalahan seperti itu, maka perlu dikembangkan tool baru tadi yang munculkan Fourier itu. Jadi mau dibahas nggak panjang pun nggak masalah, wong itu sebenarnya kan hanya nanti ini saya akan pakai juga loh di metodologi. Jadi sebenarnya nggak terlalu panjang juga nggak masalah. Tapi yang penting intinya adalah bahwa fenomena yang menyebabkan dibutuhkannya pakai Fourier itu memang sesuatu yang memang ada di sana itu. Misalkan seandainya ini sudah ini kan ternyata orang-orang itu ngapain pakai Fourier, itu enggak ini saya enggak berkepentingan misalnya gitu kan, berarti artinya kan saya mengada-ada ngomong di metodologi bahwa ada, walaupun ada perlu, tapi mungkin mereka menganggap enggak perlu pakai Fourier misalnya gitu. Ya. Karena mereka kan para pemakai itu kan punya cara sendiri kadang mereka itu, cara melihat pola-pola. Ya misalnya contohnya ini kan sekarang lagi mulai dibangkitkan lagi yang terkait kan, karena kayak misalnya seperti petani sudah setiap masuk September mulai siap-siap akan tanam misalnya. Ya. Nah, sekarang kan bisa juga kemarin sampai bulan belum ada hujan-hujan, baru mulai masuk ini November baru mulai agak. Kalau mereka gunakan pola-pola kebiasaan lama kan bahaya kan, ada pergeseran itu. Bisa terjadi kayak gitu. Nah, inilah jadi pola tapi bisa terjadi shifting, dan sebenarnya ini bisa juga memang sering bisa juga untuk observer berikutnya kan dianggapnya di sini mungkin Fourier kan kayak apa? Ada kemungkinan bisa shifting enggak di situ? Ya. Itu sudah saya masukkan di saran gitu, Pak. Jadi di saran itu nanti sudah saya masukkan bahwa fenomena yang berulang itu belum berlaku untuk yang terjadi anomali. Nah, itu. Nah, kadang terjadi pergeseran kayak sekarang kan. Betul. Karena kebetulan saya kan pernah di situ terkait yang namanya, jadi ada istilah titik ubah. Jadi dia kayak misalnya dulu saya musim tanam selalu di bulan September. Sekarang mungkin musim tanam ya harus berubah, jadi mungkin bisa juga di Oktober misalnya, atau di November. Jadi harus geser satu ini. Itu kemarin saya lihat fenomena yang terlambatnya petani Brambang, kebetulan saya ke daerah di Kelapa banyak yang Brambang. Pada panik gara-gara dikiranya hujannya masih agak lama, padahal dia kalau kena air itu akan busuk, harga langsung jatuh itu. Maka mereka kan jadi harus jaga di sawahnya, kalau nanti hujan langsung dipakai, disedot airnya dari area ini. Karena kalau sampai dia tidurnya nyak di rumah, hujannya semalam, besok mungkin sudah. Nah, itu contoh kan, mereka merasa jadi ada ketegangan ini gara-gara apa? Dia bayangkannya paling masih agak mundur, maka dia kan polanya kalau saya nanam cuma 2 bulan atau 3 bulan. Kalau dia sampai keduluan hujannya sudah ini, maka alamat buruk kan. Nah, itu contoh-contoh kan bahwa pola-pola kadang-kadang bisa bergeser entah 1 bulan, entah 2 minggu, atau ini kan bikin panik kan gitu. Nah, ini sebenarnya kan yang tadi meteorologi nih khususnya, memang kalau ada fenomena yang mungkin Anda boleh cerita agak banyak ya bisa aja, tapi nanti terus kaitannya kan ke tadi mungkin ada jadi dikembangkan lagi hasil Anda, ada open problem lagi lah di situ, terutama untuk pola-pola yang ternyata ya ada yang mungkin terjadi anomali. Nah, ada pergeseran tadi. Ya, betul. Anomali tapi yang akhirnya bisa membangun sesuatu yang pola baru gitu loh. Itu yang sering disebut sebagai change point. Awalnya dianggapnya anomali kan. Tapi lama-lama ternyata itu kayak terjadi terus ya. Akhirnya harus ada dipaham sebagai ada pembentukan pola baru sering kayak gitu. Ya, oke, nggak apa, nanti ini kalau mau cerita banyak boleh, tapi memang dalam rangka memperkuat tadi di meteorologi itu lebih rumit lagi, misalkan kayak gitu kan tadi tentang apa, dunia bisnis ya tadi ya, yang ini dunia bisnis ya, kemudian ada ekonomi, asuransi ya. Nah, itu kan. Nah, mungkin di dunia, karena yang kalau yang lainnya mungkin bisa dikendalikan dengan intervensi modal kan. Betul. Ya, promo apa-apa kan bisa membangun pasar kan. Ya. Dan harga saham bisa diatur oleh orang yang punya modal besar kan, dengan dibikin
kalau ingin jatuh banyak aja dibikin yang jual, mesti kan harga jatuh. Ya. Tapi kalau di dunia meteorologi kan rekayasa cuaca, Ya. itu ada hujan buatan, ada itu kan namanya, itu kan biayanya mahal untuk intervensi itu. Nah itu bisa juga kan beda dengan, nah ini kadang kita ingin supaya tetap hujan tetap datang bulan ini, saya bisa bikin aja hujan buatan, tapi kan mahal itu. Ya. Nah itu contoh yang mungkin bisa aja kalau memang itu yang ingin diraih, bahwa itu boleh aja saya nggak tahu di sini nanti meteorologinya cerita apa aja, karena kan saya nggak mulai dari awal, walaupun dulu saya sering di monetnya sering ketemu, tapi kan Ya. pada saat sampai sedalam itu pada saat itu kan saya ingin ngejarnya kan dari sisi akhirnya adalah intinya disertasi ini kontribusi besarnya tadi mungkin di fenomena, kan kalau salah studi kasusnya ada yang di fenomena ekonomi ya tadi ya. Betul, ya. Ada ke meteorologi, memang waktu itu saya lihat ini kok banyak karena harus ada tujuan, memang ingin memamerkan di situasi tertentu mungkin nggak ada masalah kayak tadi, nggak ada anomali atau nggak ada kemungkinan pembentukan pola baru. Ya. Nah, itu bisa juga kalau memang arahnya gitu, walaupun nanti itu masuknya ke saran, istilahnya open problem, yang biasanya kalau S3 kan diakhiri dengan saya kan tetap harus berakhir, masa studi saya kan dibatasi. Ya. Atau dianggap sudah cukup oleh promotor dan memenuhi syarat secara administrasi, kan boleh aja maju ujian. Tapi kan masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Nah itu dimasukkan di open problem. Ya oke ya, nanti di sini silakan, yang penting ada banyak bahas metodologi, tapi ada tujuan yang memang ingin akhirnya entah jadi saran, bisa juga yang akhirnya beberapa diselesaikan misalnya. Ya. Itu boleh. Oke, sekarang di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang saya teliti yaitu mengembangkan estimator Dirichlet Fourier dalam pemodelan regresi non-parametrik untuk data longitudinal, ini terkait estimasi titik, kemudian mengembangkan sifat-sifat asimptotiknya, kemudian mengembangkan konsep inferensi berdasarkan estimasi interval, kemudian menentukan ukuran kebaikan model, dan penerapan atau implementasi model dalam beberapa kasus. Kemudian ini tujuannya mengikuti rumusan masalah, kemudian manfaat. Nah, ini tinjauan pustaka, jadi cerita awal mulai regresi sampai awal Dirichlet Fourier. Nah, di dalam ini di rumusan masalahnya coba saya ingin lihat rumusan masalah posisi yang terkininya. Ya. Mengembangkan estimator Dirichlet Fourier dalam pemodelan regresi non parametrik data longitudinal. Ya. Jadi memang ini kalau kata-kata pengembangan bisa juga mungkin sebelumnya sudah ada. Kan berarti ada dikembangkan. Nah ini nanti kata-kata pengembangan kan berarti, maka tadi apakah ada orang yang sudah menggunakan ini di sana tapi dianggap belum apa istilahnya, inilah masih bisa dikembangkan misalnya. Nah, ini kalau pengembangannya diganti apa Pak? Sebenarnya memang belum ada. Belum ada. Menemukan ya, kalau menemukan bayangan saya terlalu tinggi. Makanya kata kembangkan kan seolah-olah sudah ada di Indika. Kalau mungkin di sini ya memang kita ini aja, kalau mau istilahnya apa sih? Kalau menentukan atau menentukan. Iya kan? Penentuan estimator ya kayak kadang. Iya, betul. Iya, kan? Karena kata pengembangan berarti nanti konotasinya sudah ada yang sebelumnya. Kan nanti penentuan enggak apa, Din. Dikata lagi pengembangan lagi kan? Iya. Kalau memang sudah ada, boleh aja kata pengembangan, memang kita mengembangkan dari apa yang sudah ada. Tapi kalau tadi mengatakan belum ada, kan nanti ditanya di paper yang didahulunya siapa yang Anda kembangkan itu. Istilah modifikasi. Itu juga harus ada yang dimodif, kan depannya ada mesti itu. Ya. Oke, berarti ini semua kalau memang mau mengatakan pengembangan harus ada dari penentuan ukuran kebaikan model. Berarti kan Anda yang pertama melakukan di kontak ini ya, di kontak Fourier longitudinal, berarti baru Anda yang melakukan. Ya, Pak, harusnya penentuan Pak. Penentuan kan, nah ini malah konsisten itu. Tapi memang ada yang mengawali, sebenarnya itu kan Fourier di dunia, Anda coba bawa ke dunia longitudinal. Ya. Oke. Nah, ya oke, berarti nanti mungkin kalau memang itu nggak ada yang mengawali, ya berarti Anda kalau Anda semua ya berarti penentuan aja. Iya, sama seperti yang bawahnya. Nah, kalau memang istilah penerapan ini karena Mbak Dan ingin menerapkan untuk beberapa kasus kan itu. Yang di 5-nya itu. Benar, ini estimator terus sifat-sifat. Ini juga berarti kan mungkin ada yang sudah mengembangkan itu tapi di bidang yang lain kan, mungkin sudah ada yang asimptotisnya itu.
Ada yang pernah mengkaji asimptotis tapi di Fourier tapi di bidang lain? Belum ada, Pak. Karena memang kalau di bidang regresi non parametrik itu yang berkembang sampai sifat asimptotisnya itu estimator spline. Kalau Fourier kernel belum banyak berkembang, apalagi Fourier ya, karena S2 saya juga Fourier. Oke. Karena saya ada Fourier juga yang di finance untuk yang di ini. Soalnya juga ada yang di situ masukkan ke Fourier itu kadang dipakai kalau ada pola-pola. Ya oke, berarti kalau memang di sini ya balik lagi tadi mungkin kalau bisa pengkajian atau penentuan ya. Kalau sifat-sifat kan mungkin di pengkajian ya. Iya. Ya kan kalau yang estimator kan penentuan oke. Nah ini mungkin di sini kalau konsep juga pengkajian mestinya kan atau lebih ini kan mungkin gitu ya kata pengkajian bahasa Indonesia apa enggak sih itu? Apa itu? Kalau pengembangan kan harus selalu sudah ada di depannya itu loh. Iya. Kalau pengkajian itu bahasa formal enggak itu? Istilahnya? Ya nanti saya cek Pak. Coba cari asal itu bahasa formal ya nanti colong dicari intinya ya. Bahwa Anda bukan mengembangkan lah intinya gitu. Betul. Artinya memang Anda yang mengawali, tapi cuman kan kalau dikata penentuan sifat-sifat kan kesannya kurang pas juga. Ya. Sifat-sifat kok ditentukan kan itu. Oke. Oke, yang tadi kalau saya agak di pengkajian tinggal bahasa formalnya apa ya kadang kan. Ya. Oke, silakan nanti ini kan. Tapi semua ini kan sudah berhasil diperoleh kan ini? Sudah, ya berhasil semua ya. Ini kan. Maksudnya kalau memang akhirnya nggak diperoleh lebih baik ini di sini hilang tapi jadi saran. Betul. Di belakang. Iya. Itu kalau memang targetnya awalnya dulu di kompre mungkin saya ingin 5. Ternyata akhirnya cuma tinggal 4 misalnya. Enggak masalah, yang ini dipindah aja ke saran nanti. Kadang kan kita di awal pas kompre kan mungkin ingin ini tapi ya ini contohnya yang saya nanti yang Ivan itu ingin sampai ke pasti nggak tahu nanti bisa sampai enggak, kalau enggak akhirnya dilempar di saran, tapi harus yang di depan ini ya jangan sampai habis, akhirnya nggak dapat apa-apa kan juga nggak boleh. Ya. Harus ada ini misalnya 5 dapat 3 tapi besar kan juga nggak apa-apa, tapi kalau kayak studi kasus penerapan itu juga kadang bisa juga hanya bukan penerapan tapi lebih ke studi simulasi karena kita nggak bisa dapat datanya misalnya. Itu kan akhirnya hanya seperti itu. Tapi ini semua dapat ya, yang 5 dapat, ini Pak. Ya, dapat Pak. Oke, terus sekarang masuk ke tadi perumusan masalahnya, kayak problem terus tujuannya. Nah ini kajian pengembangan lah, ini jadi mahal ini bahasanya. Ya. Ini. Mendapatkan apa? Melakukan kajian pengembangan loh. Padahal Anda sebenarnya apa tadi? Harusnya langsung aja melakukan kajian penentuan. Jadi kalau ya, yang dalam, ini ya, kalau kajian aja nggak apa-apa. Tadi kalau konteksnya apa? Yang sifat-sifat ini ya tadi yang estimator. Mendapatkan sudah lah ya, kalau ini sudah pas tadi. Ya. Bukan pengembangan, tapi yang ini malah kajian pengembangan itu seolah-olah berarti sudah ada yang pernah ini Anda setelah mengkaji berusaha mengembangkan. Oke, nanti nomor 2 berarti di ini. Oke. Terus yang 3 juga mengembangkan konsepnya, ini juga sama nanti di. Ya, padahal Pak. sebenarnya kan ada ingin mendapatkan konsep inferensi kan. Betul. Itu kan sebenarnya di situ. Oke, terus ini tujuannya 4 apa 5 ini? 5. Sama dengan yang tadi kan, jadi ini iya sama dengan yang rumusan masalah sejalan. Oke. Udah nanti tinggal tadi ya dibenahi ininya. Oke. Ya, manfaat. Pustaka saya kira ini saya ingin menunjukkan ke Pak Gun kalau sebenarnya roadmap yang saya tulis di sini sudah ada penelitian saya semua. Nah, itu dalam pustaka sebenarnya kan menjelaskan lebih detail yang tadi di pendahuluan. Cuman pendahuluan kalau bisa sudah ketangkap, kayak itu kan lebih ringkasan lagi jadi abstrak sebenarnya kan. Ya. Jadi di abstrak kadang kita sudah menangkap sebenarnya maunya apa. Maka kadang di pendahuluan ada yang sudah mengatakan apa? Ya kayak tadi, ini punya rumusan masalah sama ini kan sebenarnya sudah harus. Ya. Jadi rangkumannya tinjauan pustaka itu ada di roadmap ini Pak. Kan analisis regresi itu ada cross section, ada longitudinal. Nah, ini regresi itu berdasarkan estimasi kurvanya ada parametrik, non parametrik, sama semi parametrik. Ini yang non parametrik estimatornya ada spline, kernel, polinomial, wavelet,
dan Fourier. Nah, ini spline yang di kiri itu untuk yang cross section, yang di kanan untuk yang longitudinal, sama semua penelitian itu sudah ada. Nah, sekarang yang Fourier sendiri itu ada di halaman berikutnya. Nah, penelitian tentang Fourier dalam analisis data itu bisa di data time series, bisa di data longitudinal, dan bisa di data cross section. Data cross section ini dalam ranah regresi non parametrik dan semi parametrik. Yang sudah penelitian saya ini sudah saya warnai biru ini. Jadi saya menunjukkan dalam proses roadmap ini saya sudah bermain di situ. Nah, ini Mardianto, ini juga ya. Oke. Kemudian di sini saya menegaskan bahwa untuk yang data longitudinal dengan estimasi dari Fourier itu belum pernah diteliti. Makanya di sini bukan pengembangan ya, tapi penentuan estimator regresi non parametrik untuk data longitudinal berdasarkan makanya di sini kan kontradiktif dengan kata belum pernah diteliti, tapi Anda langsung mengembangkan. Ya. Ya memang walaupun istilah pengembang. Ini memang namanya nanti pengembangan teori, berarti ganti apa? Enggak. Kalau makanya di situ, apakah Anda dari teori yang ada, Anda kembangkan dalam rangka menuju ke yang ini juga sebenarnya masih relevan. Memang kata pengembang itu kan kalau dalam konteks konstruksi itu loh, perumahan itu kan, kan juga namanya pengembangan itu. Karena gara-gara sudah ada area rumah-rumah, dia nambah lagi di situ. Maka disebut sebagai pengembangan. Karena dia mengembangkan lebih besar. Maka pertanyaan saya di sini, kalau dengan kata tidak, ya memang apa mungkin lebih agak pas pengkajian teori atau kalau apa ya. Tapi memang di sini mungkin ada unsur mengembangkan dari apa itu? Sebenarnya gini Pak, pengembangan yang dimaksud itu pengembangan estimator dari Fourier yang cross section kan sudah ada, yang time series sudah ada. Nah, itu dikembangkan ke data yang dimensinya lebih tinggi, yaitu ke data longitudinal. Yang saya maksud pengembangan itu seperti itu. Oke, berarti kan makanya tadi saya akan bayangkan apakah kayak tadi sudah ada terus kan ada konteks juga perluasan. Ya. Nah, makanya coba nanti Anda cari kata yang tepat untuk itu. Karena kalau kata bayangkan mengembangkan bisa ya tadi dari dimensi rendah ke dimensi tinggi. Ya. Itu kategori perluasan apa mengembangkan. Kalau mengembangkan karena ada modifikasi itu juga kadang dipakai. Ya nanti cobalah dicari yang kata agak pas nanti kalau memang akhirnya itu, tapi yang penting pada saat karena ini kadang kalau lihat kata-kata belum ada yang ini tiba-tiba mengembangkan kayak misalnya itu betul-betul area yang belum ada penghuni, kita kan di situ berarti pertama sebagai orang yang mengawali bangun di situ, yang berikutnya jadi namanya pengembangan karena berusaha area itu dikembangkan lebih inilah istilahnya kalau dalam bahasa apa sering kan daerah itu belum daerah berkembang, ini mau dikembangkan jadi besok akan jadi mungkin tadinya mungkin hanya kota kecil jadi kota besar, namanya dikembangkan. Ya. Nah, apakah kadang istilah di dunia yang ini sama dunia yang lain kan kadang bisa juga kata yang sama dipakai, tapi bisa maknanya berbeda. Ya. Nah, nanti silakan aja nanti karena ini kan kepentingannya pada saat tadi bisa juga pas penilaian Anda dipanggil sudah ditanya-tanya. Tapi bisa juga ada yang penilai milih nggak tanya-tanya, nanti siapkan aja pas ujian. Ya. Baru jadi kan, nah ini kan enggak aja, tapi kalau nanti kan tergantung kadang kalau sepanjang saya jadi penilai saya hanya manggil katanya 1 atau 2 kali ya gara-gara tadi ada sesuatu yang saya sudah coba pahami sendiri dari disertasinya, saya masih meragukan. Nah, itu baru saya panggil karena di situ juga sekalian menyiapkan kalau memang akhirnya memang biasanya karena kelihatan arahnya memang akan nggak layak, jadi daripada nanti dia kaget nggak dapat ini ya. Coba kamu carilah tambahan-tambahan apa yang waktu itu karena saya dengar kayaknya kok ini setiap saya baca di sana kayaknya kok nggak jelas itu. Di waktu saya panggil hanya cuma saya tanya nih sebenarnya yang kamu ini kan yang mana? Dia nunjuk halaman ini ternyata dikejar lagi nggak ketemu lagi. Akhirnya ya memang belum ada waktu itu. Ya. Jadi, nah ini yang sering saya harapkan ya nggak terjadi pada saat di sisi akhir ini harus begitu jelas. Maka kenapa sekarang saya akhirnya semua yang ini harus ada publikasi atau minimal draft submit yang untuk referensi di pustaka kan boleh submitted, boleh masih draft itu kan nggak apa-apa karena dalam rangka tadi
bahwa itu memang posisi sudah siap mau dipublish, artinya yakinlah bahwa itu memang kebaruannya ada itu. Karena kan kalau direcek kan kadang dianggap gak ada novelty-nya kan. Ya. Ini kayaknya kalau di wilayahnya ya kadang ya merasa pernah ditolak kan kerasa kan itu di sana sudah dikatakan kalau di wilayah saya ini dianggap belum ada kebaruan, harus pindah di wilayah lain itu. Mungkin di sisi komputasinya lebih kuat ya jangan di jurnal yang teorinya kuat itu. Kadang di situ ditolak karena lebih novelty-nya pada di sisi mungkin algoritmanya bukan di sisi kajian. Misalnya kayak gitu. Kadang ada yang disuruh pindah jurnal lah misalnya kayak gitu. Nah ini maksudnya juga sama nanti ya silakan kalau memang tetap pertahankan ini, tapi yakinkan bahwa jangan sampai nanti ada kayak kontradiktif bahwa ini kamu orang berarti yang di depannya yang dikembangkan punyanya siapa misalnya. Itu aja yang nanti diinikan untuk. Ya. Ini karena sebenarnya sama yang kemarin saya rasakan ya walaupun kemarin pas yang Bu Rahmaliah itu pas kompre ya memang yang sering cukup kemarin ada beberapa yang cukup lumayan tajam terus akhirnya ya jadi tadi nggak ketangkap bahwa ada open problem itu yang bahaya kan itu. Ya. Loh ini kamu mau sudah nanti bulan bisa untuk ini kan memang sengaja saya mungkin dengan Pak Faris tapi yang lain saya harapkan mendengarkan supaya jangan sampai kalau pada diskusi ini kan saya juga berdasar dari beberapa pengalaman yang ada kadang berhadapan dengan itu. Malah kalau dulu ujian lebih saya ingat sekali waktu ini kebetulan dari luar banyak yang di ujian cuma tanya apa ini yang coba tunjukkan mana novel itu dari disertasi apa nggak langsung grogi gitu kan. Padahal dulu kan belum dituntut publikasi. Ngerinya apa? Sudah saya tulis di situ, tapi ternyata ada yang publikasi loh itu. Di tahun-tahun zaman dulu kan nggak ada harus publikasi. Maka bahayanya pada saat saya ngeklaim itu novel, padahal lulusnya dulu kan lama S3 itu. Bisa ada 5 tahun ada. Pada sudah disertasi, dia ujian padahal dia ternyata sudah pernah baca, sudah ada itu yang publikasi itu. Yang kalah siapa? Kan yang disertasi kan. Karena belum dipublikasi. Itulah kenapa sekarang dirubah dengan adanya era IT yang kayak gini, yang cepat sekali, nggak berani ambil resiko kayak gitu. Maka dulu zamannya belum ada jurnal belum begitu banyak, belum ini kan namanya apa dulu, minimal repository atau namanya technical report itu. Karena kalau technical report sudah itu diklaim miliknya yang, karena itu juga bisa diakses itu. Nah ini yang saya katakan kadang nanti kalau setiap ada kata kita entah memodifikasi, mestinya ada sesuatu yang sebagai inspirasi awal itu. Ya nanti silakan aja nggak apa. Nanti kalau memang kebetulan penilai langsung tanpa memanggil, berarti nggak ada, karena wah sudah cukup saya dari membaca disertasinya. Saya akan memberi catatan, mungkin memutuskan layak ya berarti beruntunglah cepat kan. Ya. Tapi bisa juga baca disertasinya malah pening kan, udah panggil aja, suruh presentasi kan sudah enak kan, nggak perlu tinggal. Ya. Karena harapan saya memang kalau kita nulisnya bisa bagus, mungkin kita nggak perlu dipanggil. Ya nanti silakan ini apa? Karena terus lanjut lagi kan di sini ada pengembangan estimator, regresi ini dulu, terus pengembangan teori, terus pengembangan aplikasi. Itu lebih ke ini aja ya, kajian teori sama kajian aplikasi. Nah ya sudah malah dikata-kata kajian aja kan juga sudah bisa kan? Iya Pak. Ya makanya semuanya apa? Karena kata apa ya? Kata kan memberi pesan kan? Betul. Iya kan, sama memberi pesan. Kadang kalau kita kan nanti komunikasinya kan cuma bahasa tulis. Ya. Ya kan aja terus yang maksudkan apa? Nah ini makanya apa yang karena saya tidak dari awal kan baru kemarin atau sudah jadi ya saya memang jadi agak masuknya jadi kayak semacam jadi kayak penilai jadinya kan. Ya. Mengerti sih semua. Jadi bukan seperti apa pembimbingnya tapi karena saya kan yang akan melepas itu kan ya makanya kemarin harus ini apa untuk apa publikasi akhirnya untuk masih punya stok satu lagi yang promotor bisa masuk kan ya lucu, di publikasi nggak ada promotornya sama sekali kan juga bingung jadinya kan. Ya. Karena pada saat dibaca jadi naskah kan nggak kelihatan lagi siapa sih dulu yang promotornya kan nggak ada riwayatnya di situ. Ya. Disertasi nggak akan kelihatan itu. Paling nanti ucapan terima kasih baru nyebut kan. Ya. Nanti mungkin saya kira perlu diberi catatan di bawah nanti ada yang untuk ke almarhumah itu
bahaya ini kan perlu disebut biar supaya di situ juga akan ada di samping kesan penghargaan bagi yang pendahulu itu juga sekaligus juga afirmasikan bahwa memang ini saya kan penerus ininya, jadi wajar di situ publikasinya kan yang baru ada nama saya kan 1 apa ya kalau Dua. 2 ya, jadi Ya, ada 1 proceeding, 1 jurnal. jadi wajar bahwa di akhir itu aja kan, karena memang di depannya saya memang tidak ada di dalamnya. Beda kalau yang naik sebagai itu adalah yang tadinya kok kayak seperti yang saya dengan Bu Eni itu nggak ada masalah. Jadi karena saya sebagai psikolog, tapi yang memang saya tiba-tiba dapat sama itu memang saya kemarin harus mulai masuk ngelihat ini. Ya oke ya, nanti ini yang kata pengembangan mana yang mungkin pas disebut pengkajian ada ini, nanti silakan cari kamus bahasa Indonesia yang kira-kira maknanya apa, kan ada biasanya itu. Pengembangan artinya apa, pengkajian apa, terus kayaknya biasanya ada lah itu penjelasan kayak di Wikipedia kadang-kadang kan itu kalau kita ingin lihat. Ya oke, silakan lanjut. Terus habis itu ini metodologi penelitian step by step-nya ini saya yang penting di sini saya sudah menjelaskan, menunjukkan bahwa setiap langkah, setiap step itu sudah saya publikasikan semua. Oke. Ya. Oke. Jadi ini kan kayak semacam summary dari ininya jadinya kan, sudah di sini bahwa yakin di situ ada kebaruan-kebaruan di wilayah ini yang walaupun nanti kalau mereka mau searching ya monggo, kalau ketemunya nama Mardianto berarti ya selamat, ternyata ada Mardianto, ada Budi, ada Agus di topik yang sama. Nanti baru akan dilihat yang dimunculin di sini baru siapa yang duluan. Nah itu yang kasus sering dianggap plagiat kan, ngerinya kan itu. Jadi misalnya nih sekarang saya searching kan 2019, ternyata ada 2018 di topik yang sama. Ya, misalnya dilarang ya persis lah misalnya. Nah, itu karena pernah kejadian di yang di masa lalu lah itu kayak gitu ya, ternyata adalah ada tahun di depannya yang kebetulan sama persis itu. Nah, tapi untung kedeteknya di forum konferen itu. Jadi kebetulan reviewernya lumayan teliti, dia searching langsung dapat itu. Jadi akhirnya memang ya waktu itu karena belum sampai ujud sudah, tapi jadi tidak sampai memang waktu itu sempat apakah ada unsur kesengajaan apa enggak itu. Misalnya kalau iya kan bisa fatal itu kan. Ya kayak kisah-kisah di zaman dulu kala yang menyebabkan sekarang orang naik pangkat dibikin ketat. Ada yang cuma dari punya siapa di fotokopi, di print, di blog yang situ diganti nama kayak gitu. Dikirimkan, itu kan kejadian-kejadian itu yang menyebabkan sekarang jadi itu contoh-contoh yang pada posisi kita kalau lagi nge-review apa kan ya cuma sebenarnya searching aja, itu memang benar aman ya sudah. Nah ini silakan dengan kayak gini mungkin nanti peneliti juga lebih cepat kan akan melihat oh sebenarnya yang wilayah yang kan daripada baca papernya kan lama, betul, lama-lama kayak gitu, ini dengan dibuat seperti ini kan mempercepat. Ini kemudian saya ada ini yang pemerintah bikin baru lagi yang untuk Serdos itu, yang mungkin sudah Serdos belum? Iya Pak, sudah dapat Serdos? Belum Pak, masih ini? Ini sistem yang baru kemarin saya barusan di ini, katanya lebih sederhana, tapi menurut saya jadi saya sebagai reviewer itu lebih berat karena suruh nonton video 30 menit itu di YouTube itu. Untuk meyakinkan bahwa ini memang layak disertifikasi sebagai dosen itu kan ya berat kan. Kalau dulu saya hanya baca narasi-narasi sama publikasi bahwa dia punya pengabdian pengajaran punya itu. Terus nonton video 30 menit di YouTube itu. Nah, besok harus tampil kayak gitu kalau itu benar akhirnya dijalankan. Kalau kemarin kan masih lagi ini banyak yang ya berdebat kan karena semua dikumpulin dari seluruh ini kan bahwa Serdos yang baru ada seperti itu. Nah ini kan sama seperti nanti ini kita ngelihat, ini kita perhatikan kan masih dilakukan bahwa dia nanti kita nyatakan ternyata ngajar nggak bisa katanya, nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau dulu kan karena kita kan Tridharma, itu alasannya yang punya ide itu loh kan ya orang-orang di Jakarta sana kan di pusat itu waktu terjadi perdebatan ada seperti itu. Nah ini makanya ide-ide di cara menulis itu juga sebenarnya sama. Intinya kan sebenarnya kita ingin mencari seefisien mungkin waktu kita untuk melihat sesuatu jadi cepat.
Ya. Makanya saya juga mulai di sini bolak-balik saya lebih baik kalau belum kompre segeralah bikin draft proposal kompre. Kalau sudah kompre segeralah bikin draft disertasi. Walaupun baru nulis pendahuluan nggak masalah, baru bab 1. Walaupun bab 1 nanti besok berubah lagi, nggak masalah kan. Tapi kita sudah masuk di format itu. Tapi dulu ada yang kayak gitu malah teman-teman ngetawakan, Pak, masa baru kompre dia kok sudah mulai nulis disertasi, malah diketawain. Menurut saya, nggak masalah saya bilang itu. Karena dengan itu dia jadi selalu terjaga, ditaruh di Dropbox, masa lihat dia sudah punya folder disertasi. Ya saya baca, oh ya lumayan dia lambat, jadi malah setiap saya ngelihat ada yang ini ya, tapi pada saatnya dia sudah punya karya-karya itu, tinggal dimasukin jadi cepat. Nah ini yang sebenarnya, makanya nanti ini untuk yang lainnya nih yang sudah kompre, siaplah mulai bikin draft disertasi. Karena disitulah nanti saya harapkan mulai produksi publikasi, ada entah proceeding, ada itu, dan mulai lihat formatnya disertasi seperti apa. Nah ini nanti contoh dari yang Mas Faris kebetulan yang ini kalau saya lihat memang agak aplikasinya kan ada beberapa lokasi ya istilahnya nggak satu bidang ya itu. Terus ini dengan kayak gini nanti boleh aja yang kalau memang menurut Bapak Ibu ada yang bagus dari Mas Faris ya silakan aja diadopsi. Karena memang makin ke sana jadi disertasi makin enak dibaca. Memang lebih parah lagi ada saya pernah lihat disertasi cuma apa kayak jilid paper publikasi itu. Terus saya pernah lihat di pada publikasinya ada 10 atau berapa, cuman dijilid dari tahun yang paling awal di depan, tahun yang paling bawah di belakang. Di Indonesia jelas nggak laku kan kayak gitu, berarti suruh bikin kayak gini kan. Berarti jelas-jelas mesti apa? Novelty-nya jelas kan itu. Ya. Tapi ya nggak semua orang mau kayak gitu. Ada beberapa kayak kita masih terikat oleh aturan main kan. Ada pendahuluan, ada ini, ya kita ikuti aja. Tapi ini saya kira yang Mas Adi lakukan nanti boleh aja yang teman-teman yang lain. Intinya jadi saya harapkan seinformatif mungkin lah itu. Supaya penilai nggak perlu manggil Anda. Ya. Tahu-tahu nyatakan layak itu yang penting. Gitu. Dengan revisi yang ringan. Gitu. Jadi cepat. Jangan revisi berat, tapi layak dengan revisi berat. Aduh itu lama lagi. Ya oke lanjut. Silakan Pak. Oke, untuk selanjutnya ini sistematika penulisan. Untuk bab 1 sudah cukup, berarti bab 1 yang perlu sistematika itu ada standar dari ininya ya, panduan disertasi. Saya agak lupa masalahnya. Iya, ada. Panduan disertasi kan? Ada. Jadi standarnya ada kan kayak gini? Ada, sudah ya, sudah sesuai. Oke, berarti untuk bab 1 ini nanti referensinya lebih ke ini ya, ke latar belakang tadi sama penggantian kata yang pas. Ya, kata tadi yang pas apa, supaya jangan sampai pesan yang Anda mau kirimkan beda yang diterima oleh penilai itu. Ya. Ini sementara kita mikirnya penilai dulu loh ya, jangan mikir penguji disertasi belum nanti. Ya. Nanti setelah lolos kelayakan, nanti mulai kita mikirkan bagaimana supaya kan ada datang penguji baru. Ya. Biasanya kan yang penilai kan dia 3, tambahkan ada penguji baru 2. Nah itu kita harus antisipasi karena nanti biasanya promotor boleh milih siapa sih yang pas itu. Nanti juga saya akan komunikasikan itu. Nanti kalau sekarang saya mikirnya adalah bagaimana penilai membaca ini nggak perlu nyari Asaris tapi langsung menyatakan layak dengan revisi ringan misalnya. Jadi artinya kan apalagi nyatakan tidak layak kan promotor pening kan. Iya. Itu yang nggak saya harapkan, makanya saya ingin yakinkan betul di sini dan syukur. Oke, sekarang di landasan teori ini kayak mungkin nanti saya hanya 1 jam ya yang hari ini ya nanti karena nanti saya coba nggak apa-apa nanti yang lainnya yang penting dapat ikut hadir hari ini. Sebenarnya ini ambil apa istilahnya ya pengalaman ini juga apa yang saya tadi sampaikan dengan diskusi dengan Mas Faris itu yang lainnya untuk bisa ikut mantau itu. Oke, landasan teori mungkin agak dipersingkat kira-kira. Ya, jadi ini kemarin sudah dari zaman dahulu sebelum Pak Gu tuh memang seperti ini. Jadi dasarnya banget, jadi seperti dasar analisis fungsional, kemudian dasar aljabar linier, dasar StatMat, yang semuanya jelas dipakai di bab 3. Ya. Terus Fourier-nya masih ada kan, basic Fourier-nya? Ada, ya. Ini dasar-dasarnya dulu, mulai dasar teorema limit pusat dan lain sebagainya. Itu yang untuk asimptotisnya Anda pakai. Ya, betul.
Tapi yang penting pokoknya kepake loh ya, jangan hanya untuk Ya, kepake Pak. loh. Ya. Jadi kalau saya keting tradisi di S1 ada yang senang tebal bab 2-nya padahal nggak kepake. Hanya karena ternyata bab 2-nya ngambil punya temennya itu yang kadang saya warisan itu loh, jadi ngambil bab 2-nya padahal nggak relevan dengan yang di ini kan. Saya kan semua harus relevan loh ya. Oke, sudah. Kan di checklist sendiri. Ya, kemudian ini terkait analisis regresi non parametrik, kemudian data longitudinal, kemudian selanjutnya adalah analisis regresi non parametrik untuk data longitudinal, baru Fourier-nya ini ada definisinya ada di sini. Setelah definisi Fourier ini sifat sifat konvergensi Fourier ini sesuai masukan Prof. Banar saat Monef beberapa kali dan saat ini sudah saya sampaikan di sini. Sehingga kalau konvergen itu kan kita artinya konvergen ke suatu titik. Jadi kan ini direct itu kan sehingga kita bisa motong sampai beberapa titik sesuai dengan datanya itu. Makanya ini penting konvergensi direct Fourier. Kemudian metode optimasinya penalis weighted least square, kemudian pemilihan parameter pengharus optimal dan kajian studi empiris. Ini saya kajian studi empirisnya khusus atau umum ya Pak? Saya tanya ini. Oke, jadi karena kan ada di beberapa ada bidang. Di ekonomi juga, ada di meteorologi, makanya ini belum saya cross. Saya harapkan di landasan teori juga muncul karena gini. Jadi kenapa itu jadi relevan sebagai objek atau sebagai korban dari metode Anda yang dikembangkan tadi yang dibuat lah itu. Jadi saya harapkan dari situ teori ekonominya yang memang memberi rekomendasi jadi layak ada pola data ini, data yang penjualannya musiman seperti itu ya. Gitu. Saya harapkan itu ada dasar teori yang memang di teori ekonominya ada fenomena data-data ekonomi yang memang dalam konteks tadi ada longitudinalnya, ditambah lagi ada pola-pola berulang. Nah, syukur itu ada teori yang memberi jaminan bahwa apa yang Anda buat ini memang sesuatu yang bermanfaat itu loh. Ya. Di ekonomi nggak ada, itu hanya hayalannya Mas Faris sendiri, ada misalnya. Ya. Saya kemarin kan untuk kadang di kuliah kalau saya baru memberi tentang apa gitu, ini ada manfaatnya enggak? Coba cari di dunia istilah satu tugas kontekstual sering saya istilahkan untuk kemasnya. Coba di dunia nyata itu ada nggak sih butuh itu? Kalau sekarang belum dijumpai, kira-kira memang suatu saat akan jadi membutuhkan itu enggak? Gitu. Boleh aja berimajinasi kalau memang sekarang belum ada. Ya contohnya misalnya termal limit pusat. Waktu dulu dikembangkan mungkin mau untuk apa kira-kira misalnya. Boleh aja waktu itu belum ada niatan apa-apa yang menemukan itu. Karena yang penting pokoknya saya lihat kok ini ada, entah dibutuhkan kapan, memang bisa aja kan, kayak sering dikatakan penemuan orang-orang matematik kan bisa juga baru kepake berapa puluh tahun atau ratus kemudian kan. Tapi kalau untuk sekarang kan enggak. Nah, misalnya Anda tadi ingin meteorologi katanya ada, nah kalau bisa ada yang beri jaminan teori, nah taruh di sini. Itu. Ya sudah. Bahwa kalau sudah ini berarti gini ya Pak ya, ini nanti di breakdown, jadi nanti kajian terkait studi empiris nanti 210.1 mungkin di bidang ekonomi, 210.2 di bidang meteorologi. Itu jangan malah berdiri masing-masing ini. Jadi nanti satu subbab tentang kajian ininya, karena Anda ingin ingin menunjukkan lah intinya. Iya, bahwa itu yang Anda sudah lakukan implementatif, bermanfaat lah. Iya. Dan nanti dikasih pengantar kajian terkait ini, karena fenomena tentang ini kan ada di beberapa bidang, nah misalnya gitu kan. Nanti baru pertama Anda mungkin menganggap yang bidang paling Anda paling ini mungkin ekonomi dulu boleh. Ya. Bidang karena seingat saya waktu saya di FAN juga pernah ketemu ada Fourier tapi juga kepake ada di sana itu walaupun mungkin dalam rangka apa kan juga masing-masing punya kepentingan beda. Ya. Nah, nanti silakan dibuat gitu aja subbab 2.10.1 tapi sebelum subbab diberi komen-komen dulu bahwa kenapa Anda harus kajian untuk empirisnya harus beberapa bidang karena Anda ingin meyakinkan di situ apakah kebetulan di situ ada sesuatu yang perlu di-adjust apa enggak. Ini dari pengalaman ada enggak yang memang harus di-adjust antara waktu saya pakai di ekonomi sama pakai di meteorologi misalnya. Ada sesuatu yang perlu di-adjust enggak? Apa langsung bisa plug in langsung dipakai gitu? Kalau
kalau dari saya ini apa namanya berangkatnya dari teori dan logika berpikir, Pak. Oke. Ya. Ya, dan nanti kalau syukur pokoknya semua ada, kalau syukur ada dasar itu bisa juga sementara semacam kayak ya bisa juga imajinasi. Ini yang kemarin saya ada tapi masih bimbingan S2 gara-gara kenapa tiba-tiba ingin itu tiba-tiba punya rangkaian hubungan apa kayak istilahnya di statistikan ini mempengaruhi ini. Nah, kamu dari mana? Nah, saya harapkan punya dasar. Kalau itu aplikasi bidang kesehatan ada dasar kesehatannya. Kalau dari ekonomi ada dasar teori ekonominya, jangan asal bikin sendiri skema-skema itu, saya bilang. Ya. Nah, itu contoh yang nanti silakan boleh dimasukkan di sini, yang menyebabkan bahwa ini layak dijadikan studi empiris Anda. Itu. Karena memang relevan dengan apa yang Anda sedang lakukan. Itu. Nanti silakan dibuat di situ. Oke, sementara saya kira Sementara sampai bab 2 dulu ya, Pak. Bab 3-nya minggu depan. Oke, jadi nanti ini terus juga yang saya kira juga segera ini saya harapkan ini Mas Ivan ini. Besok mungkin bab 1, bab 2 dulu nggak apa-apa. Tapi saya harapkan mulai kelihatan ada arah penajamannya kemana, karena juga lebih rumit lagi gitu kan. Nanti yang jelas saya cukup bingung lah gitu, karena nanti nulisnya gimana, nah itu harus kelihatan di kronologi belakangnya. Kenapa Anda harus masuk itu, kenapa. Nah ini yang saya sarankan kemarin kan, malah ada kajian, tapi bukan kayak gitu tadi kan studi empirik di belakang. Tapi kalau kan ada beberapa karyanya kan malah di wilayah itu gitu. Kalau yang tadi kan setelah menemukan alat itu baru diinikan. Nah ini yang sebenarnya yang kemarin saya harapkan ada pengembangan alat juga di sana yang memang kemarin kayaknya belum ada sesuatu. Jadi akhirnya kembali ke bawah di problemnya kan ini memang itu ditangkap. Yang akhirnya oleh Mas Bang dibawa ke modelnya yang matematika tadi kan, bahwa ini akan mempengaruhi ini maka ini akan ke sana, itu sebagai berarti harapan saya sih kemarin ada yang bisa menghasilkan pengembangan metode statistiknya, tapi kayaknya mungkin belum ada yang bisa kita inikan lah. Itu yang menyebabkan mungkin area publikasinya masih di area medisnya, tapi di area statistik medical statistiknya kayaknya masih dianggap kebaruannya nggak terlalu besar. Salah satu yang Mas Man nanti ya silakan coba tulis saja di duanya dulu. Nah, nanti terus kebaruan di matematika kemarin saya kira kan sudah ada ya yang di belakang itu. Memang dulu kalau nggak salah yang sempat inginnya mau sampai ke aktuarianya walaupun Pak komprenya masih kan itu sama Pak Iwan bisa benar sampai ke situ. Nah ini silakan mau dijawab apa yang jelas tim kompre itu bisa akan ketemu lagi dan kadang juga dipakai sebagai tim penilai. Nah kalau mereka kebetulan waktu itu tanyanya ingat betul ya walaupun sudah 5 tahun kemudian masih ingat. Tapi kalau kebetulan enggak ya selamatlah itu enggak ditanya ya. Tapi kadang kan ada yang ngelihat dulu, maka silakan nanti dimulai pada saat mungkin nulis disertasinya dari yang soal komprenya, kompre finalnya. Nah, dari situ mana sih yang akhirnya bisa tercapai? Itu namanya proposal kan rencana. Yang akhirnya belum tercapai, maka itu sebagai nanti proposal. Kayak tadi saya katakan 5 ini sudah tercapai. Kalau enggak ya dilempar ke problem misalnya kalau memang belum bisa diselesaikan. Karena kan waktu tetap akan untuk masih itu, tapi kan nanti makanya nanti untuk konteks kelayakannya nanti dilihat dari sisi kalau misalnya ada sisi statistik sama ada sisi yang tadi dari matematiknya, dari sisi medisnya, dari yang memutuskan ini kan promotor kan timnya ada orang medisnya, orang statistiknya, matematik yang memang itu yang nanti saya harapkan di ini seperti yang tadi kan memang saya melanjutkan ya kalau pokoknya kemarin dengan Bu Herni ya saya ini gimana ya kayaknya sudah lah ya oke, karena saya datang ya tadi saya hanya berusaha mengejar dari sisi-sisi yang moga-moga mematangkan pada saat penilaian ketika dipanggil itu. Kadang-kadang kalau dipanggil itu juga yang baca masih bingung atau baca lama-lama kayaknya ini nggak jelas ini. Ya sepanjang saya dari penelitian ya dilalah ya memang akhirnya
hasilnya seperti yang saya duga tadi. Nah, itu memang saya harapkan nggak sampai terjadi itu. Maka nanti untuk pengalaman yang sudah kompre, sekarang kejarlah mulai download format disertasi, baik yang pakai Word atau LaTeX. Taruhlah pertama bab satunya, karena kan sebenarnya dari komprenya tinggal di situ, sama bab 2 itu kayak yang tadi yang saya akan mulai tulis itu sambil nunggu hasil-hasilnya dalam risetnya itu. Tapi khususan yang Bu Rahmalia karena barusan kompre, yang jelas kemarin banyak yang diberi masukan, walaupun kemarin saya ada barengan acara jadi enggak terlalu, tapi saya harapkan nanti silakan selesaikan itu dengan para penguji, nanti apa-apa yang memang karena statusnya kan dengan revisi itu. Ya, jadi untuk minggu depan mungkin Mas Evan nanti ini sama Bu Rahmalia kalau ada beberapa sudah komunikasi dengan penguji komprenya, nanti silakan disampaikan juga di sini. Mungkin kalau ada, kan teman-temannya pernah merasakan kan, setelah kompre diapain gitu kan. Oh, kira-kira orangnya sama kok. Kalau posisi sebagai promotor otomatis nggak jadi penilai, nggak jadi penguji kan, cuman kayak gitu, karena kita orangnya cuma sedikit. Jadi kira-kira stylenya juga sudah tahu, dan nanti ini saling bisa memberi masukan. Mungkin hari ini hanya Mas Faris nggak apa-apa, nanti apa saya akan di mungkin minggu depan ganti mungkin Mas Yan di bagian lain, nanti bisa Bu Rahmalia saya kira bisa dimunculkan kalau sudah ada komunikasi. Kalau belum ya nggak usah dulu, nanti bisa yang lainnya ini Bu siapa jadi sama Bu Yujiana, terus nanti seperti itu. Saya sarankan bagi yang sudah kompre pokoknya mulailah lihat download format disertasi, terserah mau LaTeX atau itu. Terus bagi yang belum kompre, downloadlah format untuk proposal kompre. Udah. Pokoknya selalu siap kayak sudah mau kompre bagi yang belum kompre. Kalau yang sudah kompre, seolah siap besok sudah mau penilaian. Gitu. Jadi nanti semangatnya itu rasanya kayak kita sudah mau selesai. Gitu. Walaupun ternyata setelah diketik belum ada yang diketik misalnya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah punya semangat ingin ngetik, ingin ngisi di format disertasi lah. Baru kerasa oh ya saya masih perlu banyak, dan urutannya mau seperti apa itu nggak mudah itu. Maka dulu saya pertama pakai Word lebih pening lagi, waktu setiap pindah equation-nya harus rubah, padahal ketemu promotor yang ini sarannya ke sini, yang ini, jadi akhirnya kadang lumayan, akhirnya di LaTeX ternyata lebih mudah karena setiap saya pindah sesuatu saya boyong, equation langsung menyesuaikan. Waktu pakai Word, waduh ngubah-ngubah itu makin pening, akhirnya sudah belajar LaTeX, padahal waktu itu saya sebenarnya belum bisa LaTeX. Tapi karena keadaan darurat itu ternyata pakai LaTeX akhirnya ya ada lebih cepat jadinya. Nah itu monggo. Terus juga kalau sebenarnya sih ini harapan saya sih ada yang kalau ini kebetulan beberapa mungkin sudah nggak punya waktu karena sudah mau selesai, tapi yang masih punya waktu, sebisa ingin ada yang menyicipi pakai yang dananya Dikti untuk yang keluar negeri. Tapi saya memang ini kemarin karena pandemi ini, event yang tadinya mau saya ini kan ke Inggris jadi batal karena Inggris sampai sekarang masih nggak karu-karuan. Jadi ini yang dulu saya merasakan dulu bisa ada di luar 1 bulan itu bisa lebih cepat daripada di Indonesia 1 tahun itu rasanya itu. Karena di sana fokus, nggak diganggu siapa-siapa. Kalau di sini masih ada. Ini yang memang kelemahannya kadang itu. Nah ini sayangnya memang dengan pandemi ini nggak mungkin sebenarnya ada sumber-sumber dana yang memungkinkan untuk bisa pergi itu. Ini sebenarnya yang saya harapkan tadinya misalnya Bu Rahmalia, PP atau ini kemarin Mas Iman, tapi kayaknya sudah nggak ada waktu lagi untuk bisa menikmati keheningan di dunia luar ini. Karena sudah ya kalau memang itu paling, kalau ada juga strategi gini, kalau Mas Iman nanti misalnya itu adalah sebenarnya jadi meninggalkan rumah mungkin seminggu atau 2 minggu di hotel itu. Itu ada yang pakai kayak gitu, akhirnya saking judeknya di rumah nggak selesai-selesai nulis disertasi, tapi pakai kebetulan ada dana, ya misalnya ini ada masih punya PDD atau bisa dipakai itu kayak semangat kita adalah nanti jadi fokus karena nggak ada siapa-siapa itu. Ya pagi paling nanti akan terus mulai ngetik itu ada yang seperti itu lumayan berhasil karena mau keluar negeri nggak bisa. Anggarannya lebih besar, tapi lebih enak memang saya merasakan dulu kalau di luar negeri itu kita tiap hari mesti berangkat ke kampus, pulang nggak ada gangguan, pulang di rumah masih kerja lagi, ya karena nggak ada siapa-siapa mau apa lagi kan, adanya ya cuma kerja, kalau sudah kelenger baru terus tertidur gitu. Jadi selama masih
mata mesti inginnya milih ke situ. Dan itu diuntungkan jadi bisa saya pernah jadi sebulan itu ya lumayan, jadi dari pagi sampai sore bisa. Tapi ternyata ada lagi yang kemarin kalau nggak punya kesempatan itu ada yang punya ide tadi mungkin seminggu di makanya tadi kalau ada dana ini masih ada. Kalau memang ingin fokus itu ya silahkan mau dikebut minta izin seminggu kemana nanti ya tiap pagi bangun langsung kerjaannya itu syukur malah akhirnya selama seminggu nggak tidur gitu ya. Jadi kerja terus pulang tinggal sakitnya gitu ya. Tapi disertasi jadi gitu. Nah ini pilihan karena Mas San masih punya dana PDD itu karena dulu mimpinya saya kan bisa keluar, tapi ternyata akhirnya gara-gara pandemi ya sudah hanya ngurung di Bojonegoro terus, padahal ya akhirnya disambi macam-macam tetap beda. Ini ya kalau memang diizinkan oleh keluarga boleh aja. Saya kalau ada karena memang untuk bisa fokus. Ini saya juga hadapi coba bukaan postdoc ternyata juga sama, hampir ngalami itu. Saya lihat aduh ini kayaknya progresnya juga ini nanti habis ini kan saya itu. Yang ngalami kali kalau di rumah itu ya namanya kita kan masih harus ada urusan macam-macam lah itu. Nah itu yang akibatnya nggak fokus itu. Nah makanya juga nanti saya akan nawarkan yang horor karena kalau normalnya harusnya di sini, tapi kan karena pandemi ya sama-sama akhirnya ada milih di rumah kan urusannya macam-macam. Kalau kita 1 minggu di suatu tempat yang fokus, itu hasilnya lebih banyak daripada 1 tahun di tempat yang orang nggak fokus. Kadang nggak kerasa sudah lewat 1 tahun kok nggak dapat apa-apa lah. Itu S3 yang bahayanya situ. Nah kalau sudah masuk ke titik stres, itu adanya sakit biasanya itu. Nah saya kemarin khawatir yang waktu mulai saya sakit Pak. Ini mulai S4 ini saya. Karena S1-nya lagi stres, keempatnya adalah sakit itu. Jangan sampai ke situ itu. Kalau sudah mulai sakit itu sebenarnya psikosomatis istilahnya orang dokter fisiologi yang psikosomatis adalah penyakit yang karena kita berat jadi apa-apa rasanya sakit semua. Nah, ini nggak fokus. Nah, jangan sampai ke titik itu. Lebih baik kalau memang butuh fokus, kebetulan ada dana tadi ada yang kalau betulan nggak punya apa-apa ya dinekati itu pamit ingin 1 minggu di suatu tempat yang saya bisa fokus. Saya ingin nulis mungkin ini karena itu boleh aja itu kalau istilahnya kalau yang sekarang pada ingin itu kan istilahnya apalah dulu yang ada dana untuk supaya kita pergi ke suatu tempat untuk menyegarkan riset kita ya, saya juga merasakan kemarin terperangkap ini ya susah itu. Nah ini ya jadi kalau memang kebetulan masih ada dana kalau ingin di suatu tempat terus diinikan di situ dengan disilahkan adalah kerja nanti mungkin saya ya minimal draft alur ini karena memang yang jelas nulis itu juga nggak gampang. Saya juga kemarin juga ternyata cukup sampai harus di ultimatum sama ko-nya Bapak ini November harus jadi gitu. Ini karena saya sudah kemarin ini kayaknya ada tanda-tanda ya kalau kebetulan sudah kesibukannya macam-macam itu lebih bahaya lagi gitu. Ini yang saya merasakan kemarin beberapa tinggal nulis saja kok ya lama ya, tapi kalau yang masih bisa fokus itu bisa cepat. Ya nanti silakan untuk saya kalau terjadi kalau masih bisa ada makanya saya monitornya kan progres mingguannya. Moga-moga ya ini yang jelas minggu depan mulai saya ingin lihat bab 2 dengan tadi yang sudah saya dengar dengan Mas Faris coba jika Mas Ivan coba ambil pelajaran tadi ya nanti setelah Mas Ivan bab 3 nah yang lainnya yang juga sama saya harapkan melakukan hal yang sama inilah minggu itu nanti mungkin porsinya akan saya tambah waktunya kalau memang ya oke mungkin ini dulu ya terima kasih ya minggu depan kita kerja semoga ya semakin ada progres ada delta yang makin oke mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup
Jadi kalau yang membutuhkan waktu khusus boleh, ini yang waktu rame-rame kan. Ini yang saya ini kan, tapi kalau ada yang butuh diskusi khusus, nanti kita pakai foto kita aja cari. Jadi kalau nanti saya akan bisa beri waktu yang banyak, nanti silahkan aja. Jadi ini forum ini memang tadi ini Faris yang dapat porsi paling besar. Harapan saya nanti dari itu untuk pelajaran bagi yang lainnya. Jadi kayak Bu Ramalia setelah revisi konkret juga silahkan mulai bikin bab 1, bab 2 tadi yang sudah disahkan melalui komprenya kan sudah punya bab 1, bab 2 kan lebihnya itu. Nah, dimatangkan dengan style yang tadi seperti Mas Faris, walaupun hasilnya mungkin belum ada besok karena kan belum, baru angan-angan kan. Nggak apa-apa itu. Nanti kan yang nggak jadi ya tinggal dihapus itu kan. Nah, itu kan nggak masalah. Itu yang penting kita sudah punya draftnya, itu merasa lebih tenang itu kan. Ya, saya ditanya, sudah sampai mana skripsinya? Oh, bab 2. Kan kadang sering kalau saya dengar ada terus ini bab 3 gitu. Padahal setelah itu lama lagi itu enggak seru. Tapi lumayan lah sudah ada. Oke, saya kira mungkin ada yang mau disampaikan. Atau enggak tuh ketika yang nge-lab gitu. Jadi kalau enggak ada, saya kira saat kita akhir ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Oke ya, selamat siang. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Bun.